adik-adik, selamat hari Minggu. Tanggal berapa sekarang? Ayo. Tanggal 14 Juni 2020. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih di sekolah minggu online ya. Meskipun kita nggak ketemu secara langsung, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau nyanyi satu lagu dulu yang judulnya yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk kita nyanyi sama-sama. Alkitabnya disiapkan dulu ya. Pembacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Semalam kami boleh beristirahat dan pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat.
kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Temanya yaitu ayo tepati janji. Sudah dibuka Alkitabnya semua? Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Dibaca dulu ya Alkitabnya, kakak tunggu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Hai adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, semangat gak ya hari ini? Harus semangat ya tentunya. Nah, hari ini Kak Jacqueline mau cerita tentang siapa ya? Minggu lalu Kak Jacqueline sudah cerita tentang 3 sosok ya. Allah Bapa, Allah Anak atau Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, hari ini Kak Jacqueline kira-kira mau cerita tentang siapa ya? Nah, kalau gitu lihat dulu. Di sebelah Kak Jacqueline ini ada gambar siapa ya? Ada yang kenal? Yang baju biru ini loh. Nah, kalau nggak kenal Kak Jacqueline kasih tahu ya. Namanya adalah Yakub. Siapa? Yakub. Oke, sudah diingat-ingat? Nah, sekarang gambar yang satu lagi. Ini gambarnya siapa ya ini? Ada yang tahu? Oke, yang ini namanya adalah ayah Laban. Siapa? Ayah Laban. Nah, ada Yakub, ada ayah Laban. Nah, siapa ya kira-kira ya? Nah, si Yakub ini punya istri cantik sekali. Namanya Rahel.
itu tuh istrinya, namanya siapa tadi? Namanya Rahel. Nah, Rahel ini istrinya si Yakub. Nah, si bapak Laban ini tadi siapa ya, ayah Laban ini ya? Ayah Laban itu papanya Rahel. Nah, itu suatu hari si bapak Yakub ini dia bekerja untuk ayah Laban. Dia mengurus semua ternaknya, kambing, sapi, domba, dia urus semuanya. Oke, kasih makan, mandiin, semuanya dia urus. Nah, jadi si bapak Yakub ini sudah membantu si ayah Laban ini sudah cukup lama sekali, bertahun-tahun ya. Nah, pada satu hari bapak Yakub ini bilang ke ayah Laban, "Ayah Laban, aku mau pulang kampung dong, mau mudik." Nah, kembali, jadi nggak tinggal sama ayah Laban lagi, tapi aku mau mudik, mau kembali ke kampung halamanku, boleh nggak? Gitu, kan aku udah melayani, udah bantu-bantu ayah Laban, udah lama banget, aku pingin sekali pulang, ketemu sama saudara-saudaraku. Gitu. Nah, terus si ayah Laban bilang, "Iya boleh. Kamu mau dibayar berapa? Mau tak gaji berapa? Karena kamu kan sudah bantu aku lama sekali, bertahun-tahun. Tak kasih duit wes, biar membayar kamu tanda terima kasihnya aku," gitu. Terus si bapak Yakub bilang, "Oh enggak, aku enggak mau duit. Gini aja deh, aku tinggal di sini lebih lama, nggak jadi pulang. Aku bantuin kamu merawat itu sapi-sapi, domba-domba, hewan-hewanmu yang lain, ngurusin di sini, bantu lagi wes lebih lama. Tapi aku nggak digaji uang, nggak mau duit, tapi aku dikasih ini ya, dombamu yang ada totol-totolnya. Boleh nggak?" Nah, domba itu kan banyak ya warnanya ya, ada yang hitam aja, hitam polos, ada yang coklat polos, ada yang putih polos. Nah, si bapak Yakub ini dia minta, "Aku kalau misalnya ada dombamu yang ada totol-totolnya, aku mau. Wes itu buat aku, nggak usah dikasih uang." Terus kata ayah Laban, "Oke deh, deal, janji ya," gitu. Nah, mereka berdua berjanji. Nah, tadi perjanjiannya apa? Si Yakub membantu lebih lama, membantu ayah Laban lebih lama, dengan imbalan dikasih apa? Si Yakubnya dapat apa? Dapat domba yang ada totol-totolnya. Nah, sudah berjanji loh ya mereka berdua ya. Nah, terus si Yakub ini rajin sekali. Dia bantu-bantu bersih-bersih, bantu merawat hewan-hewannya si ayah Laban tadi, dimandiin, disikat-sikat sampai bersih. Terus dikasih makan. Kambing itu makannya apa ya? Rumput ya, makannya kambing ya. Nah, itu si Yakub ini dia membantu ayah Laban mengurus ternak-ternaknya tadi, hewan-hewannya tadi. Nah, dengan perjanjian tadi ya, masih ingat ya? Pada suatu hari, ayah Laban ini lihat, ini mbeknya nih melahirkan anak ini kayaknya ya. Anaknya, mbek. Anaknya ini dilihat-lihat, bulunya ini warnanya apa ya ini ya? Tuh, bulunya ternyata ada totol-totolnya. Anaknya mbeknya ada 5, yang ada totol-totolnya 3 ekor. Lah, harusnya perjanjiannya yang 3 ekor ini buat siapa tadi? Buat Yakub. Tapi ayah Laban gak mau kasih ke Yakub. Jadi yang 3 ekor totol-totol ini disembunyikan sama bapak Laban, sama ayah Laban disembunyikan, supaya si Yakub gak tahu kalau ada anaknya embeknya tadi yang totol-totol. Jadinya kan Yakub gak jadi dapat embek kan.
tadi disimpan sama ayah Laban. Nah, gitu terus hari selanjutnya ada embek yang melahirkan lagi, ada yang totol lagi 2 ekor, disembunyikan lagi sama ayah Laban. Jadi si Yakub ini gak jadi dapat ternak, gak jadi dapat embek yang totol tadi, sembunyikan semua sama ayah Laban. Wah, kok curang ya? Harusnya perjanjiannya gimana janjinya? Kalau si Yakub bantuin ayah Laban, si Yakub dikasih embek yang totol, ada bintik-bintiknya. Ternyata enggak. Wah, curang ya ayah Laban ya. Nah, terus Yakub ini diam-diam tahu. Loh, kok enggak pernah ada embek yang totol ya? Enggak mungkin ya. Terus dia cari tahu. Oh, ternyata sama ayah Laban ini disembunyikan toh. Tapi Yakub gak marah. Yakub tidak kehilangan akal. Dia pinter. Nah, kalau dia tahu embeknya mau melahirkan ini ya, dia ajak embeknya ini ke tepi sungai yang agak jauh dari rumahnya ayah Laban tadi. Diajak minum, pas embeknya minum di situ. Nah, pas mau melahirkan, lahir bayinya, ada yang totol 1 ekor diambil sama si Yakub. Nah, sisanya ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna coklat polos. Itu dikembalikan. Ya, dibawa lagi ke rumahnya ayah Laban. Tapi yang totol tadi sudah dia simpan untuk dia, kan memang haknya dia. Nah, gitu terus hari-hari selanjutnya. Kalau dia tahu embeknya mau melahirkan ini, dia bawa lagi ke sungai yang tadi yang agak jauh dari rumahnya ayah Laban. Terus ditungguin. Embek. Lah, bayinya lahir 3 ekor totol. Sisanya polos, gak ada totolnya. Nah, yang gak ada totolnya dikembalikan ke rumahnya ayah Laban. Yang ada totolnya dia simpan gitu. Terus selanjutnya. Nah, sampai pada satu malam Tuhan itu berkata sama si Yakub, "Dah Yakub, kamu udah gak usah tinggal di rumahnya Laban lagi. Kembalilah kamu ke rumahmu, ke kampung halamanmu Mudi. Owes, pulang kampung aja sudah. Ketemu sama saudara-saudaramu." Nah, disuruh pulang kan si Yakubnya. Terus Yakubnya bilang gini ke istrinya. Istrinya tadi namanya siapa ya? Rahel. Nah, dia bilang ke Rahel sama anak-anaknya, kan Yakub punya anak nih. Dibilang, "Ayo wes kemas barangmu semuanya." Loh, mau kemana? Tanya istrinya. "Dah kita mau mudik, mau pulang kampung ke rumahnya aku dulu. Ketemu saudara-saudaraku." Nah, akhirnya si Rahel nurut. Dah, semuanya mereka pergi. Tapi gak ngomong Laban. Labannya gak tahu nih. Malam-malam mereka pergi. Kita pulang kampung, kita mudik. Yakub, Rahel, dan anak-anaknya, ya kan? Keesokan paginya, ayah Laban ini lihat, loh, kok gak ada orang? Yakub sama Rahel sama cucu-cucuku kemana ya? Terus dia tanya, ada orang yang lihat, "Oh, itu loh Yakub, itu loh kayaknya pulang kampung itu mudik sama istrinya sama anaknya." Nah, terus si ayah Laban ini kan, "Loh, pergi kok nggak pamit? Anakku dibawa cucu-cucuku, nanti kalau aku kangen gimana?" Ya kan? Nah, terus dikejar sama ayah Laban, dikejar sampai ketemu ternyata. Di tengah jalan itu ketemu sama Yakub. Ayah Labannya tahu, marah dia sama Yakub. "Kamu ya, melarikan diri ya kamu ya. Bawa anakku sama cucu-cucuku gak pamit. Gimana sih kalau aku kangen gimana? Masa dibawa, kamu mau nyoba bohongin aku ya?" Gitu. Terus setelah itu Yakubnya marah. Balik marah sama ayah Laban. "Loh, ayah Laban,
Kamu tuh loh yang udah bohong ke aku. Kemarin janjinya gimana? Ayo, aku bantuin kamu lebih lama untuk ngurus embek-embek sama sapi, bantu bersih-bersih. Janjinya kan aku dapat embek yang totol-totol. Tapi aku tahu kamu simpan semuanya, kamu bohongin aku. Ayo, gak boleh ya adik-adik ya. Boleh nggak bohong-bohong udah janji, iya mau kasih ini tapi nggak ditepati? Gak boleh ya. Nah, Yakubnya marah. Terus ayah Laban bilang gini, ya aku tahu aku salah. Ya udah, mulai sekarang kita bikin janji lagi ya. Nah, tapi janjinya bukan sembarang janji adik-adik. Namanya itu adalah janji perdamaian. Janji apa? Janji perdamaian. Nah, si ayah Laban ini numpuk batu-batu. Dia bilang gini, ini saksinya ini, batu-batu ini. Tandanya kalau kita punya perjanjian apa tadi? Janji perdamaian. Jadi si ayah Laban gak ngelarang deh si Yakub ini pulang kampung mudik sama istrinya sama cucu-cucunya. Dipeluk cucunya sama istrinya satu-satu, dicium, disayang sebagai tanda perpisahan. Ya udah, kamu boleh pulang. Kita berjanji, aku nggak akan curang lagi sama kamu. Ini janjinya kita berdamai ya, berbaikan ya. Nah, tuh. Itu cerita dari Kak Jacqueline. Tadi ada siapa namanya? Ayah Laban, bapak ya Yakub, istrinya namanya siapa? Rahel. Nah, mereka ini punya perjanjian ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Jacqueline mau tanya, adik-adik ada yang pernah janji nggak ya? Entah itu janji sama temen, sama mama papa, sama oma opa, sama miss di sekolah mungkin, atau bapak ibu guru, atau kakak-kakak lain di sekolah. Ada yang pernah janji? Mungkin pernah ya, misalnya ini contohnya Kak Jacqueline kasih tahu. Misalnya adik-adik main HP, ya kan? Main HP. Ayo, misalnya siapa? Budi. Nanti jarum panjang di 5 sudah selesai ya. Habis itu makan, habis makan terus tidur. Iya Ma, bener lo ya, janji lo ya. Iya janji. Tapi sampai jarum panjang di 6, di 7, di 8, disuruh mamanya selesai, gak selesai-selesai. Wah, boleh gak gitu ya? Jadi seperti siapa ya kalau gitu ya? Janjinya gak ditepati? Seperti ayah Laban. Wah, boleh gitu gak ya? Udah janji-janji, iya janji. Janji makan sayur, janji habis ini bobok tapi gak bobok-bobok. Tapi sayurnya gak dimakan, disingkir-singkirin. Nah, janjinya gak ditepati, boleh gak ya? Gak boleh. Kalau sudah bilang janji, itu harus ditepati. Jangan nanti tiba-tiba iya udah janji, pas waktunya ditagih janjinya sama mama. Ayo katanya tidur, ayo katanya belajar, ayo katanya maem, terus marah. Gak mau. Nangis. Oh, kan sudah janji tadi, ya kan? Gak boleh egois kayak siapa? Egois itu apa ya Kak Jacqueline? Egois itu maunya sendiri, maunya menangnya sendiri. Kalau digituin sama orang, misalnya dicurangi sama orang gak mau, tapi dia nyurangin orang. Nyurangin orang itu gimana Kak Jacqueline? Kayak ayah Laban tadi. Dia gak mau dibohongin sama Yakub, tapi dia bohongin Yakub. Wah, egois sekali ya. Boleh gak kayak gitu ya? Kalau adik-adik gak ditepatin janjinya, pasti marah, pasti sedih kan? Misalnya mama janji, iya. Nanti kalau ranking, kalau jadi anak baik, nanti mama kasih hadiah. Tapi sudah jadi anak baik, sudah ranking di sekolah, gak dikasih hadiah sama mama, gak ditepati janjinya. Sedih kan pasti? Nah, sama dengan Yakub tadi juga seperti itu. Karena ayah Laban egois.
dia nggak mau digituin tapi dia gituin orang, ya kan? Nah, adik-adik juga diinget-inget ya, setelah ini ya nggak boleh egois, mementingkan kepentingan sendiri. Kalau sudah janji harus ditepati. Diingetin ya teman-temannya kalau misalnya janji sama adik-adik, iya janji tak kasih mainan kalau misalnya kamu nggak gangguin aku, tapi nggak ditepati. Diingetin loh, kamu sudah janji loh ya. Atau misalnya mama papa, iya nanti mama janji beliin permen kalau kamu bantuin mama nyuci piring. Terus ternyata nggak dikasih permen. Bilang mama sudah janji loh ya. Tadi ayo gitu. Tapi adik-adik juga gitu. Kalau sudah janji harus ditepati, dilaksanakan. Jangan tiba-tiba pas ditagih janjinya enggak mau, langsung marah. Gak boleh ya. Oke? Sekian firman dari Kak Jacqueline. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wah, kita sudah memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman. Sekarang kita mau nyanyi lagi yuk. Judulnya yaitu Bermacam-macam Anak. Yuk siapkan hati untuk memuji Tuhan lagi. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan tupai atau dengan dada, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Wah, waktunya aktivitas nih. Yeay. Nah, untuk aktivitas TK dan kecil, apa ya? Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Dan tentunya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Nah, pada pagi minggu hari ini, Kakak Layan akan memberikan aktivitas apa ya? Ada yang tahu nih? Pasti ada yang tahu. Nah, kakak-kakak Layan akan memberikan aktivitas kepada adik, yaitu menggambar. Pasti semuanya suka menggambar kan? Nah, sebelum kita menggambar, apa saja yang disiapkan ya kak? Yang pertama, adik-adik silakan siapkan buku gambar atau kertas putih lainnya. Nah, setelah itu adik-adik silahkan menyiapkan krayon atau pensil warna atau alat pewarna lainnya. Dan selanjutnya adik-adik silahkan menggambar seperti gambar berikut ini. Nah, itu gambar apa ya kak? Itu Tuhan Yesus sedang menceritakan kepada anak-anak Tuhan. Nah, silahkan gambar seperti itu. Setelah digambar, silahkan adik-adik warnai seperti ini. Nah, seperti ini ya, diwarnai. Mau seperti contoh itu juga nggak apa-apa, atau mungkin mau diwarnai yang warna lain juga nggak apa-apa. Silahkan kreasikan sesuai kreasi adik-adik. Dan selanjutnya jangan lupa menuliskan saya akan selalu menyayangi. Jangan lupa ditulis itu ya, saya akan selalu menyayangi. Menyayangi siapa kak? Bebas. Kalau Kak Teo sih maunya dituliskan yang pertama adalah
menyayangi mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, teman, dan masih banyak lagi. Mungkin ada adik menyayangi binatangnya mungkin, atau mungkin menyayangi siapapun itu, silahkan ditulis. Jangan lupa ditulis namanya ya. Kalau misalkan ada teman, misalkan temannya namanya Adi, ditulis Adi. Tuh. Bisa semua ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang bisa menepati janji. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dari semua virus dan penyakit. Serta berkati juga Bapak Pendeta, majelis, dan kakak layan semua agar tetap sehat sehingga terus bisa melayani kami. Tuhan, kami rindu ingin bersekolah minggu kembali serta bertemu teman-teman semua. Biarlah virus ini cepat berlalu dan kami boleh bertemu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratna Tasyantori dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi
Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Muria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!